yassara li ibadihi asbab at-taubah wa waffaqahum li tahsiliha. At-Tawwab yang memudahkan bagi hamba-hambanya sebab-sebab untuk bertobat, dan dia beri taufik untuk melaksanakannya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba ini tobat kepada Allah, Allah mudahkan sebab-sebabnya. Orang yang asalnya perampok, asalnya penjudi, pemabuk, penzina, kalau Allah hendak memudahkan, menghendaki orang ini tobat kepada Allah, Allah kehendaki, nah dia mudahkan sebabnya. Ini nama Allah At-Tawwab. Allah mudahkan sebabnya, dan Allah beri kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tobat itu. Banyak para aulia-aulia Allah yang pada masa dahulunya itu gelap, tetapi Allah kehendaki untuk tobat, Allah mudahkan jalannya sehingga tobat kepada Allah, dan melaksanakan tobatnya sehingga akhirnya menjadi salah satu aulia Allah Ta'ala. Sejarah mencatat nama-nama besar yang dulunya latar belakang gelap gulita, seperti Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad ini pada dulunya beliau ini syatira qati'at tarik, seorang penipu, seorang yang jahat, perampok. Ini pekerjaan Sidin ini dulunya perampok. Kalau ada orang lewat malam di jalan, Sidin halangi, Sidin ambil hartanya. Dan itu qati'at tarik. Itulah profesi Fudail bin Iyad. Pada suatu malam beliau ini hendak mendatangi kekasihnya, hendak mendatangi kekasih. Lalu memanjat dinding rumah. Di saat beliau memanjat dinding rumah itu hendak mendatangi kekasih tadi, ada orang baca Quran, kedengaran Sidin. Fudail mendengar ada orang baca Quran yang ayatnya itu alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Artinya, apakah belum juga saatnya hati mereka itu tunduk untuk mengingat Allah? Itu arti ayatnya. Begitu Fudail bin Iyad ini mendengar ayat tadi, tersentuh Fudail bin Iyad. Lalu dia berkata, bala ya Rabb, qat'an, ya wahai Tuhan, inilah saatnya hatiku tunduk untuk mengingat Engkau. Nah, maka kada jadi menaiki dinding rumah kekasih tadi, turun, lalu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail tadi tobat. Sidin sesudah tobat itu berdoa Fudail bin Iyad, Allahumma inni qad tubtu ilaik wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, hamba sudah tobat kepada Engkau, dan jadikanlah tobatku ini berdiam di Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Fudail menuju Makkah Mukarramah. Sampai di sana beliau menuntut ilmu,
Beliau mengaji, akhirnya menjadi ulama sampai menjadi kepada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu mudah Allah bila menghendaki seorang hamba itu tobat. Nah, inilah nama Allah At-Tawwab. Kalau orang sudah dikehendaki Allah untuk tobat, dia mudahkan sebab-sebab untuk tobat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Fudail bin Iyad ini wafat pada tahun 187 Hijriah, dikuburkan di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan nama besar yang dulunya gelap, Utbatul Ghulam. Ini bukan perampok, pemabuk. Orang mabuk aja gawian Utbatul Ghulam ini. Satu hari lewat di masjid di Basrah. Di masjid sedang ceramah Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ceramah. Mendengar Utbatul Ghulam ceramah Hasan Basri tadi. Basaha sayha, berteriak. Mendengar ceramah baku jiak, Utbatul Ghulam tersungkur pingsan. Sungkur. Rupanya apakah isi ceramah Hasan Basri luar biasa sehingga Utbatul Ghulam mendengar itu sampai pingsan. Nah, begitu sadar, akhirnya Utbatul Ghulam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu mudah Allah memberikan hidayah kepada hambanya untuk bertobat kepada Allah. Nah, inilah nama Allah At-Tawwab ini. At-Tawwab. At-Tawwab. Tobat Utbatul Ghulam berdoa kepada Allah dengan doa yang terkenal. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta zunubi fa'akrimni bihusnis saud. Fa'akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Pertama, Utbatul Ghulam minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau terima tobatku, engkau ampuni dosaku, muliakan aku bil hifzi wal fahmi, dengan hafal dan paham, dengan penghafalan dan pemahaman, sehingga aku bisa hafal, bisa paham setiap ilmu yang ku dengar dari Al-Quran. Itu doa sidin yang pertama. Yang kedua, ilahi akrimni bihusni saud, ya Allah, muliakan aku dengan suara yang bagus. Hatta anna man sami'a sauti atau qiraati yazdadu riqqatun fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ya Allah, hai Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang baik, sehingga siapapun yang mendengar suaraku, hatinya akan lembut walaupun dia orang yang keras hatinya. Yang ketiga, doa Utbatul Ghulam, ilahi wahai Tuhanku, akrimni birrizqil halal, muliakan aku dengan rezeki yang halal, warzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikan aku rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tiga macam itu doa sidin sesudah tobat. Dan ketiga-tiganya Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sehingga Utbatul Ghulam ini menjadi orang yang hafal dan paham setiap apa yang beliau dengar dari ilmu, dari Al-Quran. Dengar Quran, hafal, paham. Diberi Tuhan suara yang bagus. Siapa-siapa yang mendengar suara sidin akan lembut hatinya walaupun dia keras hati. Yang ketiga, Allah berikan kemuliaan. Setiap malam ada orang yang mengirimi makanan untuk sehari. Setiap hari berlaku sampai beliau wafat. Allah kabulkan doa Utbatul Ghulam ini. Itu
Itu doa beliau sampaikan kepada Allah sesudah beliau tobat. Jadi ya Allah, amun engkau terima tobat ulun, engkau ampuni dosa ulun minta 3 macam nih, Allah beri semua. Nah, jadi orang yang dulu pemabuk begitu mudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya at-tawwab, bahwa Allah itu maha memudahkan hambanya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang tobat itu, ujar Nabi kita, at-taib habibullah. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu jadi kekasih Allah. Pemabuk, penjudi, penzina, tobat inya malam itu, tobat, maka dia jadi kekasih Allah. Bila kekasih Allah ini berdoa apa aja lawan Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Fudail bin Iyad begitu tobat kepada Allah, berdoa ke Makkah, kabul. Utbatul Ghulam begitu tobat kepada Allah, berdoa minta 3 macam, dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang taubat itu orang yang kekasih Allah. Dan Allah pasti akan mengabulkan permintaan orang yang dikasihinya.